Handling the risk management. Ini merupakan bagian yang paling penting dan kita taruh di yang paling terakhir agar Anda bisa selalu ingat bahwa segala sesuatunya, walaupun kita sudah mempelajari Fibonacci, Anda sudah mengetahui chart pattern, tapi kalau kita tidak mengerti bagaimana handling the risk, ini akan menjadi satu hal yang sangat berbahaya. Ada 3 hal penting yang akan kita bahas. Bagaimana kita menghandling atau mengatur, memanage risk kita dari seluruh pattern yang Anda sudah pelajari daripada Fibonacci itu sendiri. Karena dari Fibonacci pattern atau Fibonacci rasio yang kita gunakan selalu ada unsur risk management. Dan risk management ini bukan bicara mengenai money management, tetapi bagaimana cara menanggulangi apabila metode yang sudah kita gunakan dan kita sudah predik ternyata tidak sesuai yang kita harapkan atau gagal. Bagaimana caranya untuk kita menanggulangi? Sebelum kita menanggulangi, tentunya harus kita mengetahui ada 3 hal atau poin-poin penting yang akan menjadi faktor risk dan kita harus menyelesaikan itu. Di samping ini ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana apabila reversal itu gagal. Jadi ada reversal, failure, antidote. Saya akan memberikan strategi apabila kita sudah memprediksi harga di sini adalah harga bottom dan saya membeli ternyata harganya tidak naik, kemudian malah turun ke bawah. Bagaimana, apa yang harus dilakukan? Apakah kita hold atau kita stop and reverse atau kita cut loss atau kita average? Ini kita akan membahas nomor 1. Kemudian yang kedua, bagaimana apabila harga sudah mencapai level yang diinginkan tetapi harga bergerak di dalam kondisi sideways? Apa yang harus dilakukan pada saat sideways price action di area support resistance tersebut, ya? Dan bagaimana caranya? Yang ketiga, Anda bisa melihat stop loss dan reverse trading strategi. Setelah kita melakukan cut loss, apakah kita harus reverse ataukah kita biarkan saja? Ini yang akan kita bahas. Jadi yang pertama sudah jelas, Anda akan mempelajari reversal, failure, antidote. Yang kedua adalah sideways in the cluster, dan yang ketiga adalah stop and reverse trading strategy. Reversal, failure, antidote. Kita mengetahui bahwa pada saat kita sudah menentukan area titik harga, misalnya samping ini, kita sudah memberikan cluster dan kita harapkan harga mencapai cluster lalu akan berbalik naik. Tapi ada kalanya support harmonik yang sudah kita tentukan menggunakan Fibonacci itu tidak membuat harga berbalik arah, harga gagal reversal dan harga terus turun ke bawah atau harga terus menembus ke atas. Maka harus kita antisipasi dan kita harus mengenali karakter-karakter daripada reversal, failure, antidote. Yang pertama, kita harus mempelajari bahwa apa ciri-cirinya. Ciri-ciri daripada gagalnya reversal adalah pada saat harga sudah mencapai ke area cluster atau area yang kita harapkan sebagai titik pembalikan arah, tetapi dia tidak berbalik lebih daripada 3 bar. Karena maksimal adalah 3 bar, dia boleh sideways atau membentuk inside bar, tetapi setelah itu harus menunjukkan reversal. Sebagai contoh, di ilustrasi ini kita melihat harga sedang turun ke bawah, mencapai area support, oke? Dan kemudian setelah itu yang seharusnya dia naik, ternyata dia sideways dan tidak naik, maka di dalam hitungan lebih dari 3 bar, Anda bersiap-siap untuk keluar pasar. Karena pada saat kita melihat reversal yang seharusnya berbalik arah, tetapi dia tidak berbalik arah, maka akan berlanjut untuk turun ke bawah atau naik ke atas, tergantung posisinya. Karena di dalam reversal trading, Anda mengharapkan adanya pembalikan arah dan kita melakukan analisa dengan Fibonacci untuk menentukan apakah harga akan berbalik atau tidak. Salah satu risk management berikutnya yang perlu Anda perhatikan adalah apabila harga sideways in the cluster dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi yang seharusnya cluster yang kita harapkan untuk naik, ternyata dia sideways dan dia tidak naik kembali. Maka ini kita lakukan strategi bagaimana kita handle sideways in the cluster, ya.
Dan apa yang harus kita lakukan pada saat harga sideways, bagaimana caranya kita mengambil posisi atau membiarkan saja. Yang jelas pada saat harga sideways itu menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar akan melanjutkan tren sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya adalah drop, maka sekarang adalah cluster, ada cluster atau support atau misalnya ada resistance dan dia sideways, dia tidak langsung berbalik arah, maka berikutnya diharapkan harga akan mengalami pelanjutan dari tren sebelumnya. Sehingga yang harus Anda lakukan adalah Anda mengantisipasi terjadinya sideways. Selama sideways tersebut tidak bergerak di dalam kondisi hyper volatile dengan yang lebar sekali, maka berikutnya adalah harga akan melanjutkan pelemahannya atau melanjutkan penguatannya, atau ini yang kita sebut dengan continuation. So masalahnya adalah kalau kita sebelumnya berharap bahwa akan terjadi reverse, maka kita harus merevise outlook kita karena ini akan segera menjadi continuation. Stop loss and reverse trading strategy merupakan salah satu jurus andalan astronaci, di mana untuk pattern-pattern tertentu saat kita masuk misalnya rising wedge, kita berharap harga turun dan kita sudah tahu rising wedge ujungnya sudah mencapai cluster yang seharusnya, tetapi harga tidak turun dan harga naik, maka cut loss kita akan terkena. Pertanyaannya, setelah cut loss kena, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita melakukan stop and reverse ketimbang kita hold posisi dan kita tetap tidak mau menyerah, karena ini akan menyebabkan Anda akan mengalami kerugian yang besar, dan inilah awalnya untuk Anda menjadikan posisi trading Anda margin call. Sehingga yang paling baik adalah kita akan melakukan stop and reverse. Adapun filosofi daripada stop and reverse yang harus kita ketahui adalah untuk pattern-pattern yang sudah hampir pasti, misalnya double top, rising wedge, dikatakan bahwa double top ini apabila terjadi false break, apalagi disertai bearish divergence, dia akan turun. Tetapi gimana kalau kenyataannya setelah kita melihat bahwa terjadinya double top ini tidak memungkinkan harga turun dan malah sebentar lagi bergerak naik? Daripada kita melakukan posisi sell dan kita hold, lebih baik yang kita lakukan adalah kita cut dan kita reverse. Tentunya filosofi ini hanya berlaku apabila pattern-pattern tersebut pure, kita tahu bahwa 80-90% memang arahnya adalah naik atau turun. Jika kalau dia tidak naik, maka yang akan terjadi adalah turun, dan apabila dia tidak turun, yang seharusnya turun, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dan target minimal kita adalah pada senilai Anda stop loss. Masalah jumlah lot itu kembali lagi ke masing-masing. Ada trader yang cukup bisa menerima risk yang lebih besar, mereka akan cenderung mengambil double lot untuk menutup kerugiannya dan bahkan ada sedikit keuntungan yang didapatkan. Demikianlah rahasia besar dari Fibonacci Trading, an ancient secret of making huge money in stocks, commodity, cryptocurrency. Dan pada hari ini Anda sudah menguasai seluruh konsep dasar daripada Fibonacci Trading, mulai yang paling mudah hingga yang paling advance dengan berbagai macam skenario. Saya percaya bahwa dengan melatih hari demi hari, Anda telah dapat menghitung di mana pembalikan arah akan terjadi. Anda juga telah dapat mengetahui di mana Anda harus membeli dan menjual khususnya, dan juga untuk menetapkan target price. Fibonacci bukanlah satu hal yang mudah untuk dipelajari hanya dalam sekali melihat. Cara menggunakan video ini, silahkan mengulangi minimal 3 kali pengulangan, dan Anda terus berlatih, menarik, menentukan swingnya, menentukan trennya, dan kemudian saat price reversal zone atau cluster tersebut telah ditentukan, Anda harus belajar bagaimana mengeksekusi entry ke market, baik itu di gold, baik itu di saham, di forex, cryptocurrency. Dan setelah Anda mendapatkan feel-nya, Anda telah mengetahui mana basic pattern, mana yang projection, dan mana harmonic pattern, pasti Anda akan mendapatkan satu pencerahan bahwa disinilah saya akan melakukan eksekusi dan disinilah saya akan mendapatkan profit yang besar. Sebelum Anda menguasai Fibonacci, saya menghimbau untuk mempelajari basic technical analysis dengan kuat dan benar, Dow Theory, trend, bagaimana menentukan swing, karena ini menjadi core atau inti daripada konsep Fibonacci. Apabila Anda gagal menentukan swing yang benar, maka semua itu juga akan sia-sia. Oleh karena itu, The Ultimate Technical Analysis for Profitable Trading Home Study Course ini merupakan video standard yang saya rangkum untuk seluruh trader yang ingin belajar technical analysis dengan standard international
Saya adalah seorang CFTE. Saya menguasai konsep dari technical analysis yang memiliki standar internasional. Dan inilah merupakan sebuah acuan belajar yang benar dan standar, berisi 10 chapter. Dan di sinilah Anda akan mengetahui bagaimana caranya membuat sebuah analisa teknikal secara benar, trend analysis, menentukan arah tren sebelum pada akhirnya Anda menghitung seluruh pattern, seluruh pergerakan harga dengan menggunakan Fibonacci. So, pastikan setelah memiliki Fibonacci dan Anda sudah mempelajari, Anda juga telah memiliki basic technical analysis sampai advanced technical analysis melalui the ultimate technical analysis for profitable trading home study course. 15 jam akan membuat trading Anda lebih powerful dengan menggabungkan teknik daripada technical analysis for trading dengan Fibonacci trading. Ini akan mengoptimize, akan memberikan power yang lebih dahsyat pada trading sistem Anda dan Anda mendapatkan profit yang besar. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena with Astronaci, we make you rich. Sampai jumpa di video Astronaci yang lainnya.